Dari tapak sejarah tanah Borneo, lahir pemimpin Kalimantan Timur yang berada di depan dalam memajukan daerah tercinta. Tanah, laut, udara memberikan 1000 pesan betapa pemimpin Kalimantan Timur telah menorehkan bait karyanya dalam zamannya masing-masing. Sebagai provinsi yang memiliki keberagaman, kekayaan adat istiadat, sumber daya alam, dan berbagai kekayaan lainnya, Kalimantan Timur hadir dipimpin oleh pimpinan yang tangguh, mumpuni, mengayomi, dan memberikan teladan bagi generasi selanjutnya. Satu Januari tahun 1957 adalah Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau seorang keturunan bangsawan Kutai yang diangkat sebagai Gubernur Kalimantan Timur pertama yang menyempurnakan roda pemerintahan sekaligus memfokuskan pada pengembangan pendidikan di tangan Gubernur APT Pranoto. Kalimantan Timur terang sebagai sebuah provinsi. Selanjutnya Kalimantan Timur dipimpin oleh Ince Abdul Muiz sebagai Kepala Daerah tingkat 1 yang dilantik dengan Surat Keputusan Presiden nomor 1/M tahun 1959 dan diambil sumpahnya pada tanggal 3 Maret 1959. Pada masa itu, Gubernur dijabat oleh APT Pranoto dan Kepala Daerah dijabat oleh IA Muiz. Kepemimpinan IA Muiz berjalan hanya 2 bulan 24 hari. Abdul Muiz Hasan, Gubernur ketiga, dilantik pada tahun 1962. Dikenal sebagai pembaharu dan melanjutkan percepatan pembangunan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri Kalimantan Timur di luar daerah. Dan selanjutnya menjadikannya sebagai pamong di daerah. Di masanya Universitas Mula Warman berdiri. Di tengah pergulatan politik pada tahun 1966, Abdul Muiz Hasan digantikan oleh pejabat Gubernur Sukadio. Tahun 1967, saat Kolonel Abdul Wahab Syarani dilantik. Dalam 2 kali masa jabatannya, Abdul Wahab Syarani, yaitu periode 1967 sampai dengan 1978, Kalimantan Timur mencapai kemajuan pesat di berbagai bidang. Di masa jabatannya, investasi mulai masuk dan tumbuh berkembang dari Kaltim Tidur menjadi daerah dolar. Di tahun 1978 hingga 1983, Kalimantan Timur dipimpin Kolonel Eri Suparjan sebagai gubernur. Masa awal-awal Orde Baru yang mencanangkan iklim pembangunan, saat itu potensi Kalimantan Timur mulai berkembang, menciptakan efisiensi, efektivitas, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam kepemimpinannya, 7 urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah tingkat 2 guna meningkatkan otonomi daerah tingkat 2. Gubernur Suwandi menjabat pada periode 1983 sampai dengan 1988 saat Kalimantan Timur sudah memainkan peranan besar ketika menjadi oil boom. Di masa jabatannya, Jembatan Mahakam diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Tapal batas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah ditandatangani, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri di Balikpapan. Kemudian,
Haji Muhammad Ardan yang lahir di Sanga-Sanga menjabat 2 periode, yaitu periode 1988 sampai dengan 1998. Haji Muhammad Ardan adalah gubernur yang memperkenalkan konsep pembangunan desa terpadu olah bebaya. Di masanya, peningkatan status Kecamatan Bontang menjadi kota administratif, ditetapkannya tapal batas antar kota madya atau kabupaten sesuai PP nomor 21 tahun 1987 yang bertujuan memaksimalkan pelayanan publik. Periode 1998 sampai dengan 2003 dan 2003 sampai dengan 2008, Gubernur Kalimantan Timur dijabat oleh Suwarna Abdul Fattah. Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat ini sebelumnya menjabat wakil gubernur di era Gubernur Haji Muhammad Ardan. Di era Suwarna, pembangunan infrastruktur jalan antar kabupaten kota digalakan sehingga membuka konektivitas daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah dan besarnya dana perimbangan pusat ke daerah, pada masa ini Kompleks Stadion Utama Palaran dibangun sebagai infrastruktur penunjang suksesnya pelaksanaan PON ke-17 tahun 2008 di Kalimantan Timur. Jurnalis Ngayo melanjutkan tongkat estafet pembangunan Kaltim sebagai pelaksana tugas atau PLT Gubernur Kalimantan Timur periode 2006 sampai dengan 2008 menggantikan gubernur nonaktif Suwarna Abdul Fattah yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur. Di masanya, Jurnalis Ngayo melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan PON ke-17 tahun 2008 di Benua Etam. Tarmizi Karim selama kurang lebih 5 bulan menjabat berhasil membawa Kalimantan Timur sukses dalam pelaksanaan PON ke-17 tahun 2008. Di era Tarmizi Karim juga berhasil mengawal pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung untuk pertama kalinya di Kalimantan Timur, dengan Awang Farouk Ishak dan Farid Wajedi terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Periode pertama tahun 2008 hingga 2013, Awang Farouk Ishak berpasangan dengan Farid Wajedi mengusung visi Kaltim Bangkit 2013. Kemudian, periode kedua tahun 2013 sampai dengan 2018 berduet dengan Haji Mukmin Faisal mengusung visi Kaltim Maju 2018. Selama kepemimpinannya, Awang Farouk Ishak membangun sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jembatan Mahakam 4, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, dan Bandara APT Pranoto di Ibu Kota Kalimantan Timur. Di masanya juga dikucurkan program beasiswa Kaltim Cemerlang. Pada 22 September tahun 2018, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melantik Restuwadi Daud sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Timur menggantikan sisa masa jabatan Gubernur Awang Farouk Ishak yang mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Tanggal 1 Oktober tahun 2018, Isran Nur dan Hadi Mulyadi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara. Mengusung visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat, dalam artian menginginkan masyarakat Benua Etam mendapatkan akses seluas-luasnya dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Isran Nur berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan yang ada. Tak luput program-program baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Jalan Tol Balikpapan Samarinda dan Jembatan Mahakam 4 merupakan proyek infrastruktur yang diresmikan di era Isran Nur.
Di masa kepemimpinan Isran Nur Hadi Mulyadi saat ini, Kalimantan Timur mencatat sejarah dan perhatian dunia, yaitu dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019. Melanjutkan tongkat estafet pembangunan Isran Hadi, Dr. Andes Akmal Malik MSI selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Republik Indonesia ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia menjadi penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Akmal Malik dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 2 Oktober 2023. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik berkomitmen untuk melanjutkan orkestrasi pembangunan yang sudah sangat baik ditorehkan Isran Hadi, termasuk membangun perhatian dan hubungan baik kepada kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri memberikan amanat kepada penjabat gubernur untuk melakukan penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024, serta mensukseskan pembangunan ibu kota Nusantara di benua Etam, Kalimantan Timur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di bumi Etam, lahir para pemimpin yang membesarkan dan memajukan Kalimantan Timur menjadi pelangi dan lentera sejarah bagi kita semua untuk menatap masa depan.